Selamat pagi semuanya, kembali lagi di Waktunya Bicara episode ke-11. Hari ini kita kedatangan tamu yang memiliki latar belakang yang cukup unik. Beliau memang memiliki background pendidikan di kedokteran gigi, namun dalam prakteknya dia akhirnya shifting dengan satu bidang yang ternyata jarang sekali didengar sama kita. Jadi hari ini kita mengundang narasumber ini untuk berbicara lebih banyak tentang bagaimana proses historinya dia akhirnya mau shifting, berani berubah, keluar dari zona nyaman. Langsung saja kita sambut Dokter Gigi Kelvin. Iya, halo Wesley. Thank you banget udah mengundang saya di acara ini. Waduh, thank you banget ya udah mau luangin waktu ya. Ini susah banget ini biar teman-teman tahu untuk mendapatkan waktunya ini sampai berapa episode baru akhirnya diundang ini. Karena kita dari kemarin sama tim itu pengen banget langsung. Oh gitu. Kelvin yang ceritain. Oke. Tapi ini udah kesampaian. Ya, akhirnya kesampaian di episode ke-11 malah ini. Siap, kan. angka bagus. 11, Iya, angka bagus ya. Angka bagus ya. Oke, jadi biar teman-teman ngerti nih, dapat gambaran sedikit profil lu. Sebenarnya lu itu apa sih, dokter gigi, apa dental technician atau tukang gigi atau gimana gitu? Oke. Silakan. Oke, boleh jelaskan dengan singkat biar nggak bingung ya. Bener. Memang secara umum orang-orang itu mengenal saya sebagai seorang dokter gigi karena memang latar belakang pendidikan saya adalah kedokteran gigi Universitas Trisakti Jakarta. Cuman setelah 5 tahun praktek itu akhirnya saya memutuskan untuk stop sebagai seorang dokter gigi. Saya beralih menjadi seorang dental technician atau umumnya itu bahasa Indonesianya itu sering disebut sebagai tekniker gigi lah. Tekniker gigi. Ya, gitu. Kerjanya apa sih tekniker gigi? Itu gamblangnya itu adalah kita itu adalah orang-orang yang membuat gigi palsu. Membuat gigi palsu ya, bukan harapan palsu teman-teman. Jangan salah artikan. Oke, gigi palsu berarti boleh dibilang ini segmen usianya malah lebih spesifik ya, harus yang orang yang lebih tua mungkin ya, atau gimana? Enggak. Jadi gini, segmennya itu dari anak muda sampai orang tua. Anak muda juga bisa? Anak muda, ingat gitu. Anak muda banyak yang pengen cantik. Artis, giginya putih banget kan. Hollywood smile, veneer, itu kerjaan kita. Oh, jadi itu belum tentu gigi yang asli yang. Jadi belum tentu hanya gigi yang rusak saja yang kita perbaiki. Tapi juga memang kalau misalkan ada pasien-pasien yang ingin giginya tampil lebih mentereng, berbeda dengan kawan teman-teman yang lain, pengen Hollywood smile, itu istilah yang sangat populer, terutama di Jakarta, Hollywood smile. Nah, itu biasanya mereka ke dokter gigi akan planning rencana perawatannya, lalu setelah itu giginya kalau perlu diasah akan diasah, dicetak, kirim ke tekniker, orang-orang seperti kami nih. Kita yang akan menempa veneernya itu yang nanti akan dokter pasangkan kembali ke pasien. Oh, jadi berarti ini menarik ya. Ternyata memang sih tren 5 tahun ke belakang nih saya mulai melihat daripada sekedar isu kalau gigi rusak aku baru ke dokter gigi, banyak yang udah alasan estetika gitu. Benar, estetika. Sampai ada istilah Hollywood smile. Hollywood tadi, smile, ya? benar. Keren. Seperti itu. Jadi sebelum profesi jadi tekniker, yang saya tahu Kelvin ini sempat menempuh pendidikan kedokteran gigi seperti yang tadi sudah dibilang. Lalu sempat berpraktek malah. 5 tahun. 5 tahun berpraktek. 5 tahun. Terus kemudian malah berhenti dan berganti profesi yes, ke jadi ini ya, setelah 5 tahun gigi. Berhenti total, full time jadi tekniker sampai sekarang. Jadi boleh dikatakan saya udah hampir 3 tahun nggak pegang pasien sama sekali. Oke. Itu sebenarnya mungkin aku tanyanya simpel dulu deh, karena aku masih agak bingung. Apa sih beda dokter gigi sama tekniker gitu? Oke. Perbedaan yang paling mendasar, tekniker tidak bertemu pasien, artinya tidak langsung handle merawat pasien. Dokter gigi langsung merawat ke pasien. Jadi mostly tekniker itu tidak langsung bertemu dengan pasien. Tapi dokter gigi harus langsung bertemu dengan pasien. Itu perbedaan yang paling mendasar. Oke. Kemudian kalau tekniker, kita itu mostly tanggung jawab kita adalah memproduksi gigi palsu tersebut. Kalau dokter gigi, dia harus dari awal tuh beliaulah yang merencanakan rencana perawatannya akan seperti apa. Ini gigi mau dibikin bagus, rencananya seperti apa? Perawatan lah ya. Perawatan,
sebelum dibuatkan gigi palsu atau dibuatkan veneer-veneer seperti Oke, itu. boleh dibilang kalau gigi palsu itu produsennya itu di tekniker tadi, Iya, jadi bukan sebenarnya di profesi dokter tempatnya gigi ya? itu di lab karena Oh, di tempatnya alat- di lab. Iya, iya, di iya. tempat sorry. Lab itu adalah tempat kerjanya tekniker. Oh, Jadi kalau benar dari sebutan tempat kerja kita itu adalah lab. Laboratorium gigi. Jadi karena berhubung kebutuhan, keperluan mesinnya itu antara lab dan klinik gigi itu berbeda, makanya dipisahkan. Ada namanya klinik gigi dokter-dokter, ada yang namanya lab tekniker-tekniker isinya. Oke, Seperti berarti itu. boleh dibilang profesi dokter gigi ini dengan tekniker ini ya saling mensupport satu Exactly, sama kita lain. ini partner sebenarnya. partner Partner iya, iya. untuk membantu pasien. Untuk membantu pasien ya, Benar. cuman pasien nggak bisa langsung jumpa tekniker langsung Benar. karena urusan perawatan ya bukan di Ke bagian dokter tekniker. dulu. Iya, ke dokter. Oke, menarik ya, ternyata ada profesi seperti ini tapi yang saling berkesinambungan. Karena aku ngelihat dental technician kan sempat disebut, kok keren banget istilahnya. Terus tekniker ya kan. Sebenarnya sama tukang gigi beda apa nggak? Karena tukang gigi ini yang saya tahu ya. Oke, dulu, oke. dulu itu tukang gigi kan memang ya juga buat gigi palsu. Sebenarnya apa yang membedakan antara profesi kalian dengan tukang gigi? Oke. Kalau tukang gigi sebenarnya itu mereka juga masih langsung handle pasien. Oh, Istilahnya handle itu pasien ya? Yes. Tukang gigi sebenarnya adalah istilah zaman dulu sebelum dokter gigi itu memiliki sekolah khusus. Oh, oke. Yes. Ya, Jadi ya, ya. istilahnya adalah tukang gigi itu mereka merawat pasien, cuman memang mereka itu belum mendapatkan sertifikasi pendidikan dokter gigi. Dan tukang gigi itu memang benar, tukang gigi itu yang zaman dulu itu memang super banget. Mereka itu bisa handle pasien, mereka bisa bikin gigi palsu sendiri. Iya ya. Cuman memang mostly gigi palsu yang mereka buat itu adalah yang gigi palsu yang lepas pasang. Jadi bukan sejenis veneer seperti itu tuh bukan. Oh, kalau veneer itu gimana? Veneer itu kan sistemnya di semen tempel ke gigi. Jadi nggak dilepas pasang. Oh, jadi nggak dilepas pasang celup Ya. di gelas gitu? Oh enggak. Itu enggak. Itu kan Waduh. sangat klasik. Itu Enggak. kayak orang tua dulu gitu itu. Orang saya tahu. ya makanya kalau dulu gigi palsu itu untuk untuk pasien-pasien yang sudah tua, konotasinya itu untuk pasien yang sudah tua lah gitu gigi palsu. Kalau sekarang itu enggak, jadi sekarang itu istilahnya ya gigi palsu. Karena memang bukan sesuatu bawaan alami dari gigi. Iya, benar. Cuman kebutuhannya sekarang udah shifting, udah berbeda. Ah. Sekarang untuk estetik demand-nya sudah tinggi. Emang sekarang kalau untuk tekniker ini ada sekolah khususnya juga atau Oke. belum? Tekniker itu sebenarnya ada sekolah khususnya. Jadi kalau kita mau masuk kuliah, itu ada tuh jurusan tekniker gigi, itu ada. Cuma memang peminatnya jarang dan kalau kita bukan karena ada kerabat-kerabat yang sudah pernah kecemplung di dunia lab, biasanya kita nggak akan pernah tahu. Seperti tapi itu ada sekolahnya. Berarti dulu pas sekolah ambil pendidikan kedokteran gigi ngambilnya spesifik ke tekniker atau enggak? Enggak, jadi Malah ngambilnya yang umum ya? justru saya itu ngambil jurusan kuliah itu memang kedokteran gigi yang dipersiapkan untuk menjadi seorang dokter gigi yang merawat pasien. Oke. Ya, meskipun sekarang akhirnya saya tidak merawat pasien. Ah, ini yang menarik. Ini yang Iya. ditunggu-tunggu. Jadi sekolahnya pendidikan kedokteran gigi, tamat, praktek 5 tahun. Benar, 5 Sempat tahun. bertemu dengan pasien, lalu pada satu momen tiba-tiba berubah menjadi tekniker. Benar. Benar kan? Benar. Timelinenya begitu ya? Benar. Kenapa bisa berubah? Oke. Ini ceritanya agak unik. Kenapa saya bisa beralih profesi menjadi seorang tekniker? Backgroundnya ayah saya itu sebenarnya seorang tekniker. Oke. Hampir seumur hidup saya tahu ayah saya itu adalah seorang tekniker. Artinya sejak saya bayi, sejak saya kecil, ayah saya itu seorang tekniker. Beliau tekniker, saya hampir setiap hari ngeliatin dia kerjaan tekniker, tidak pernah sekalipun terpikir saya akan menjadi seorang tekniker. Di lab ini ya? Nggak pernah, iya Padahal benar. udah ngelihat lab, Iya, cara saya kerja. dibesarkan di lab gitu loh. Nggak pernah tertarik, nggak pernah kepikiran. Oke. Kuliah, praktek, saya pikir oke, saya udah lulus kuliah dokter gigi, saya akan kejar kesuksesan saya di Ya, pokoknya nggak ada kedokteran gigi. embel-embel ikut Nggak ayah pernah gitu lah. kepikiran untuk handle lab deh. Sampai suatu hari ayah saya ditawarin mesin CAD/CAM, teknologi terbaru oleh temannya. Waktu itu di pameran di Singapura waktu itu saya ingat. Oke, ditawarin. Katanya ayah saya namanya Mr. Simon. Temannya bilang, Mr. Simon, I think it's time for you to upgrade your lab. Jadi Mr. Simon, lu udah boleh upgrade lab lu deh. Sekarang udah ada teknologi, semua komputerisasi. Bokap gua bilang, aduh kayaknya kalau komputer susah nih. Gua harus tanya ke anak gua.
Pulanglah ayah saya dari Singapura, ketemu dengan saya. Dia bilang, Vin, ini papa ada dapat tawaran tentang sistem CAD-CAM begitu-begitu. Aku bilang, aduh pak, aku nggak tertarik ke lab. Tapi kalau ada lab yang bersedia untuk kita kunjungin, yang istilahnya boleh saya lihat workflow-nya, kita coba pergi lihat deh. Akhirnya setelah punya research, obrol punya obrol, terbukalah peluang untuk kunjungi satu lab di Malaysia waktu itu. Lab full CAD-CAM. Yang membuat saya tertarik adalah begini, lab ayah saya itu masih lab analog atau lab manual lah istilahnya, ya. Pekerjanya itu beberapa orang. Boleh dibilang hampir banyak lah gitu kan. Pas saya lihat lab digital itu, yang langsung membuat satu hal yang langsung saya ingat banget, satu hal yang membuat saya langsung tertarik. Karena labnya dijalankan hanya oleh satu orang saja. One man show, kolaborasinya dengan mesin. Dan menurutku itu keren sekali. Dimana setelah beberapa tahun kemudian saya baru sadar kenapa saya bisa sangat-sangat tertarik dengan profesi ini. Karena ternyata saya orangnya introvert parah. Wah, jadi berkenalan dengan diri sendiri. Ya, jadi tahu ini semua ya. benar. Kenapa saya shifting? Itu karena setelah akhirnya saya discover bahwa saya ini seorang introvert. Kerjaan laboratori ini dan data technician ini memungkinkan saya untuk minimal ketemu orang. Dan itu suasana kerjanya itu menurut saya gua banget. Jadi gua bisa kayak nge-autis sendiri di satu ruangan, ngerjain gigi ini tanpa ada hiruk pikuk dari orang lain. Nah, jadi setelah itu kita putuskan, saya lihat workflow-nya cocok, suasana kerjanya oke banget. Dan saya bilang, Pak, oke kita coba. Setelah masuk, import mesinnya, saya coba jalanin dulu 1 tahun pertama. 1 tahun pertama saya kayak kaki sebelah di praktek, kaki sebelah di tekniker. Belum berani lepas dua-duanya. Oke. Jalanin, dimulai bulan ke-9 itu saya udah tahu pasti. Seterusnya di hidup saya pasti akan jadi tekniker. Tapi keluarga masih, jangan deh, lu jangan pernah lepasin praktek. Karena istilahnya gini, lu udah sekolah tinggi-tinggi dokter gigi, lu lepasin dokter gigi, sayang ilmunya. Tapi saya bilang, tapi bukan ini, pas saya ketemu profesi sebagai tekniker, saya udah tahu dokter gigi yang berpraktek itu bukan panggilan saya lagi. Maksudnya saya udah nggak bisa kesana lagi. Tapi akhirnya saya buktikan ke orang tua, ke keluarga bahwa memang saya bisa excel, saya bisa do excellence di dunia tekniker. Sampai akhirnya saya sempat beberapa kali diundang pembicara di luar negeri, dan keluarga saya percaya bahwa saya benar-benar bisa excel dan fokus di tekniker. That's why keluarga juga sudah support, dan akhirnya saya cut, tidak lagi menjadi dokter gigi yang berpraktek, tapi saya menjadi dokter gigi yang seorang tekniker. Ini yang menarik, ini prosesnya itu ternyata kan yakin gitu, kayak mau jadi tekniker aja melepas profesi ke dokter gigi ini. Sebenarnya dari keluarga challenge paling besarnya itu di mana? Orang tua menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi, saya bisa memaklumin ekspektasi orang tua itu seperti apa. Artinya orang tua juga perlu bukti, maksudnya kita sebagai anak-anak, challenge kita dari anak-anak itu selalu adalah bagaimana kita membuktikan ke orang tua bahwa pilihan kita itu memang sudah benar. Dan hanya waktu yang bisa membuktikan, dan waktu itu nggak bisa kita percepat kan. Jadi ya udah, kita harus sabar dan benar-benar kita buktikan bahwa saya bisa excel di sini. Oke. Terus kalau misalnya nih, kan ceritanya nih untuk proses mendapatkan kepercayaannya ini kan, lu ternyata kan sebenarnya berangkat dari motivasi Kelvin ini udah yakin gue kayaknya seumur hidup nih tekniker nih, fokus ke sini, nggak di dokter gigi lagi. Itu kenapa sih sebenarnya yang bikin lu yakin gue kerjanya ready di lab? Memang alasan introvert tadi, sesimpel itu atau ada yang lain? Enggak, introvert itu hanya pemicunya sebenarnya. Pemicunya. Tapi ternyata gue lebih sadar adalah gue orangnya itu cukup perfeksionis. Dan ketika gue kerjain pasien, gue seringkali ngerasa frustasi. Kenapa? Gue rasa kerjaan gue itu masih belum kelar di mulut pasien. Tapi pasien ini kan manusia. Sometimes kita nggak bisa paksa kerjaan kita seperfect itu karena pasien ini bisa capek. Pasien bisa capek. Oke. Paham ya? Jadi pasien misalnya contoh,
pasien giginya berlubang, gue pengen tumble atau gue pengen lakukan suatu perawatan, gue pengen hasilnya itu perfect, sebagus mungkin deh, at least sampai gue puas. Tapi pasien ini kan tidak bisa. Pasien ini kalau dia buka mulut, itu pasti ada satu masa di mana dia ngerasa capek. Oh, oke. Paham ya? Ngerti, Jadi ngerti. Ya, karena ya. lingkup kerja saya itu di mulut pasien ketika berprofesi jadi Iya. dokter gigi. Nganga terus capek juga sih. Pasien mangap. Iya, Dan iya, ya, sedangkan kalau untuk lab, kerjaan saya itu kan di model gigi, itu sesuatu benda mati. Duplikat dari gigi pasien yang di mulut yang tadi dicetak oleh dokter gigi. Dan itu kan nggak bisa capek gitu loh. Jadi 2 hari, 3 hari saya mau kerjain itu terus, nggak akan ada masalah gitu. Jadi saya bisa terus kerjakan sampai saya ngerasa puas. Nah itu salah satunya. Selain daripada introvert, saya agak perfeksionis orangnya. Dan yang ketiga, ini art banget. Jadi dulu saya nggak pernah melihat diri saya sebagai seorang yang lebih ke arah art. Tapi karena tadi saya sempat kasih Wisely lihat ya foto-fotonya itu kan foto-foto Sampai saya susah lah membedakan ternyata ya, ini. jadi ternyata waktu saya kerjakan ini art. Ini sesuatu yang artistik dan ternyata saya discover ya saya memang orangnya ternyata ke arah situ. Oke, jadi memang orang yang selalu ngelihat inilah visual itu ternyata Visual bener iya, orang visual. lu Yes. sih. Lebih Karena ke kalau visual. lu perhatiin value visual makanya lu bisa passionate banget di tekniker ini. Karena kan yang dibutuhkan itu kan memang bukan sekedar teknik ini doang kan, tapi bagaimana membuat yang gigi palsu tadi Tidak kelihatan palsu di tidak kelihatan pasien. palsu. Itu sebenarnya Iya. final goalnya kita itu. Final goalnya itu sih. Oke, aku punya. Tadi kan ini kita udah sempat cerita soal profesi tukang gigi, perbedaannya dokter gigi, terus sekarang tekniker atau dental technician kita bilang dalam bahasa Inggris. Sebenarnya ada perbandingan hasil yang dikerjakan nggak antara profesi lu sebagai tekniker sekarang dengan profesi tukang gigi atau dokter gigi gitu? Saya rasa begini, bukan gelar yang menentukan baik atau tidaknya suatu kerjaan. Maksudnya gini, tukang gigi kan tidak nggak sekolah khusus lah, misalnya seperti itu. Tekniker gigi ada sekolah khusus, tapi ya kalau kita lihat gelarnya mungkin tidak setinggi dokter gigi. Oke. Tapi menurut saya gelar itu tidak menentukan hasil kerjanya itu bagus atau tidak. Saya juga pernah melihat, terutama di luar negeri, itu orang-orang menjadi tekniker gigi otodidak. Jadi mereka itu tidak melalui sekolah khusus, tapi hasil kerjaannya itu kelas dunia. Saya berguru dengan mereka, dan memang mereka itu tidak harus belajar atau ngambil sekolah khusus untuk tekniker gigi. Memang mereka passionate di sana, mereka latih diri mereka sendiri untuk memahami cara kerja, memahami karakteristik dari gigi itu seperti apa. Pokoknya kalau mereka dalamin, istilahnya gelar itu nggak berpengaruh ke sana deh. Berarti label pekerjaannya itu nggak bisa dikategorikan seperti itulah. Iya, tidak bisa dikategorikan berdasarkan gelar. Karena ini sesuatu yang art. As we know, art itu universal, jadi tidak berdasarkan gelar. Ya, berdasarkan inilah apa sih reputasi dan track record lo kan dari yang udah Ya, lo dari pernah hasil kerjain. dan portfolio yang pernah kita Iya, kerjakan. portfolionya sih yang akan menjadi jawaban. Jadi misalnya nih, kita mau buat gigi palsu nih. Biasanya kalau mau cari Kelvin langsung itu caranya gimana? Itu harus ke dokter gigi dulu. Harus ke dokter gigi. Nggak bisa langsung lewat Kelvin berarti. Nah, kalau memang pendengar-pendengar ingin request, sebenarnya bisa. Oke. Bilang aja, nanti ini kalau boleh gigi palsunya saya pengen request ke labnya Kelvin misalnya kayak gitu. Oh ya, Nah, nama labnya apa nih? Kita lupa singgung tadi. Jirmon Dental Atelier gitu. Jadi biasanya, tapi kalau langsung ke saya itu tidak bisa. Dia harus ke dokter gigi karena dokter gigi lebih paham rencana perawatan segala macam. Mereka akan mempersiapkan giginya pasien sebagaimana rupa supaya siap untuk dibuatkan gigi palsunya. Sebelum kita menutup sesinya deh, gue pengen nanya sedikit. Setelah sekian tahun lu jalanin profesi tekniker, lu kan yakin ini pilihan profesi yang tepat. Jalan tahun keempat, rasanya gimana sekarang dibanding pertama kali kamu yakin, oh gue yakin ini pilihan gue sebagai tekniker, gue lepas deh dokter gigi. Nah ini kan evaluasi balik setelah tahun keempat gimana? Nah, menarik. So far gue masih excited banget. Gue masih terus belajar sih. Almost every year gue masih tetap traveling untuk cari guru di luar Indonesia untuk belajar. Selama gue ngerasa gue masih pengen terus belajar, it means passion gue masih berkobar-kobar. Itu sih yang gue rasain selama ini. Bayarannya juga oke nih, makanya bisa enjoy ini seperti Lumayan lah, oke. lumayan ya. lumayan. Oke. Jadi apa harapan dan mungkin hikmah yang bisa
lu kasih ke teman-teman pendengar bahwasanya kita itu harus siap keluar dari zona nyaman gitu. Jadi beberapa hal yang gue pelajarin kalau misalnya gue ngelihat titik hidup gue sekarang jadi seorang data technician. Satu hal yang gue pelajarin itu adalah nggak ada yang namanya sia-sia. Oke. Bayangkan begini, banyak orang berpikir, awal-awal saya ingat banget ketika saya memutuskan stop untuk praktek, bukan hanya keluarga dekat, teman-teman, kerabat yang agak jauh pun, ketika mereka tahu bahwa saya tidak praktek, mereka selalu berkata, lu sayang banget sekolah lu dokter gigi tapi lu gak berprofesi jadi dokter gigi. Tapi setelah berjalannya waktu, saya evaluasi kembali kenapa klien saya bisa percaya dengan saya. Karena mereka merasa jarang sekali dokter gigi yang berubah profesi jadi tekniker. Sedangkan dokter gigi itu berpartner dengan tekniker seperti yang saya sebutkan di awal. Partner butuh komunikasi. Mereka merasa nyaman komunikasi dengan saya karena istilah yang kita gunakan itu sama, klop gitu istilahnya. Dia dokter gigi, saya pernah belajar sekolah dokter gigi. Kita bahas kasus, klop istilahnya, jadi lebih mudah paham. Ya, Itu mendapatkan satu. trust juga bagus. Benar, ya. jadi kalau kita sekolah suatu profesi apapun dan suatu hari kita shifting, itu semua saya yakin bisa dipakai. Jadi nggak ada yang namanya itu, aduh, gua nggak berani shifting, gua takut Sia-sia, Gua takut nggak kepakai. tahun-tahun gua yang udah gua buang di masa lalu itu jadi sia-sia. It's not. Jadi buat gua itu satu. Jadi shifting nggak berarti apa yang lu udah lewati sia-sia itu tidak. Tergantung lu mau bawa ke depan atau tidak. Pasti ada yang bisa lu manfaatkan, ada yang bisa lu bawa ke Ya, depan. karena kan memang kan melepas keluar dari zona nyaman atau misalnya melepas dari apalagi yang namanya pendidikan yang sudah 4 tahun ya kalau Lebih pendidikan. 5,5. Nah 5,5 tahun terus 5,5 terakhir tahun. kayak nggak dipakai kan pasti ada satu berat rasanya gitu. Benar, itulah yang kenapa banyak orang tuh pas awal saya ingin berpindah profesi, banyak yang nggak setuju, banyak yang masih mendorong saya untuk udah setengah di praktek, setengah di ini. Ya, padahal kalau lu ngebayang nggak sih kalau lu misalnya jalanin setengah-setengah ikutin Saya nggak akan hasil bisa orang tua? excellence nanti. Itu yang saya bayangkan, nggak akan bisa fokus. Kalau Bruce Lee ngomongnya begini, dia lebih takut sama orang yang menguasai satu tendangan tapi 1000 kali latihan daripada orang yang bisa 1000 tendangan tapi latihannya cuma masing-masing tendangan 1 kali. Jadi menurut gua fokus satu. Kemudian kedua, sukses itu enggak selalu apa yang kalian lihat di Instagram. Sekarang saya usianya 32. Di sekitar saya usia 27 28 tahun. Itu saya banyak sekali mindset saya di waktu itu adalah orang sukses adalah orang-orang yang di 2 hal. Saham, properti. Itu mindset saya karena saya berguru dengan beberapa motivator, ya bisnis mereka nggak jauh-jauh dari itu. Saham, properti. Saya Terlihat di sosial Iya, media juga ya. itu juga yang memang ada di sosial media. Jadi kalau kita lihat, jangan kita mindset ke arah sana. Enggak semua orang terpanggil atau memang dipanggil untuk ke arah sana. Jadi menurut saya sukses itu tidak semata-mata hanya di sana. Kadang-kadang seperti yang terjadi pada saya nih, kesempatan untuk menjadi sukses itu bahkan udah ada di depan mata saya sejak saya lahir. Bener nggak? Sempat deny lagi ya. Saya nggak pernah ketarik dengan dunia lab. Sampai akhirnya saya menemukan bahwa passion saya, panggilan saya itu adalah di dunia lab. 25 tahun, 26 tahun. Saya di depan mata saya. Bahkan terus sampai ya udah sekolah dokter gigi supaya Iya, jauh nggak dari pernah inilah kepikiran. dan kerjaan Bener, di lab. nggak udah balik dari sana nggak pernah kepikiran untuk ikut bokap. Tapi akhirnya ada di sana. Jadi untuk teman-teman dengar, coba untuk jangan lihat terlalu jauh. Jangan lihat, oh gue pengen punya perusahaan properti atau punya apa segala. Coba lihat dekat-dekat dulu. Siapa tahu ada kesempatan yang bagus yang memang udah ada di depan mata kalian. Kenapa nggak dimaksimalkan? Benar. Jadi tidak ada salahnya. Dan kadang-kadang anak muda juga kan kita ngerasa gua mau buktiin sukses Ya, pembuktian lah tanpa sebenarnya. bantuan orang tua, Benar. tanpa ada hubungan dengan kemampuan gua sendiri. It not always necessary. Enggak selalu diperlukan seperti itu untuk kalian membuktikan bahwa kalian bisa sukses. Sometimes dengan kalian memperbagus apa yang sudah orang tua kalian rintis,
aku rasa itu udah menjadi suatu pencapaian. Itu suatu achievement gitu loh. Jadi jangan terlalu lihat kemana-mana. Coba lihat dulu yang dekat-dekat. Ada nggak kesempatan atau chances yang bisa kalian ambil dan kalian pakai. Ini menarik ya, poin ini mengingatkan saya ternyata malah seperti yang kejadian Kelvin ini, kita belajar loh hikmahnya ternyata setelah 26 tahun berusaha kabur dari lab, malah terakhir ya memang di sini gitu. Iya, ternyata ketika waktunya sampai, ya lu akan tetap kembali. Ya bayangkan aja 26 tahun. Bayangkan kalau misalkan gua dari awal, gua udah coba jalanin. Mungkin akan lebih maju dari sekarang, lebih cepat maju. Mungkin ya, tapi gua nggak tahu. Mungkin juga memang ditakdirkan harus sekolah dokter gigi dulu. Tapi so far saya tetap bersyukur sih. Tetap bersyukur sama setiap proses Iya, ini iya, ya. semua yang udah saya jalanin saya tetap syukurin karena so far ketika kita look back itu semua interconnected. Jadi nggak ada yang namanya itu step yang salah. Iya. Ternyata Semuanya nyambung. Semua aja tuh gitu. nyambung. Semua Iya. kesalahan atau apapun yang kita lakukan di dulu, kalau kita flashback itu ternyata nyambung. Jadi memang apa yang hari ini kita belajar dari Kelvin buat teman-teman pendengar, saya coba sum up beberapa bagaimana sebuah profesi yang sangat jarang dilihat orang gitu. Mungkin anti mainstream kalau kita bahasa sehari-harinya. Nah, jadi yang kita bisa lihat ternyata tidak selamanya apa yang kita pelajari dari bidang latar belakang pendidikan kita itu harus menjadi profesi yang kita jalani di masa depan nanti. Misalnya kalau Kelvin tadi kan dia sempat sekolah pendidikan kedokteran gigi, bahkan sempat praktek loh teman-teman 5 tahun, dan akhirnya berani memutuskan mengambil keputusan keluar dari zona nyaman, pembuktian kepada orang tua misalnya bahwasanya ini adalah keputusan yang tepat buat saya. Semua itu ternyata mempengaruhi dan membentuk bagaimana cara Kelvin menangani setiap masalah di kehidupannya tadi. Kalau kita bilang teman-teman bisa melihat bagaimana perbedaan profesi dokter gigi, tukang gigi, dan tekniker gigi. Jadi ternyata ini mereka semuanya saling berkesinambungan, bukan benar. saling mengalahkan satu sama Enggak, lain. yes, kita tuh partner sebenarnya dengan dokter gigi. Sebenarnya ini Benar. partner gitu. Jadi mudah-mudahan tadi juga di penutup Kelvin juga sempat kasih beberapa tips lah kalau kita bilang, beberapa insight bagaimana tentang perjalanan hidup dia setelah memasuki tahun keempat sebagai tekniker gigi. Bagaimana ternyata profesi yang dijalankan sekarang ternyata dengan kaitannya dengan program pendidikan yang dulu itu ternyata semuanya interconnected, kata Kelvin. Jadi buat siapapun teman-teman pendengar di profesi apapun yang kalian pelajari, jangan pernah takut atau ragu dengan keputusan kita gitu. Kalau misalnya ini berbeda dengan latar belakang pendidikan kita, coba lihat sekeliling kita, lihat mungkin ada kesempatan yang bisa kita ubah menjadi lebih baik. Tidak harus melulu membuat sesuatu yang baru. Benar gitu sekali. Ya. Thank you Kelvin untuk Sama-sama, waktunya. Wesley. Gue thank you banget lu akhirnya sempat. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengar episode ini bisa mendapat sesuatu. Ya, karena memang gue dari kemarin udah pengen banget sama diskusi sama tim, ini wajib nih. Tapi episode berapa nih nggak dapat urutannya terus ini. Terpaksa harus sabar dulu nih. Thank you Kelvin. Siap, sama-sama Wesley untuk kesempatannya.